Oke adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Nia. Kali ini kakak akan membahas soal SIMAK UI tahun 2017. Nah, kita mulai saja ya. Soal yang pertama itu diketahui di alam boron memiliki dua buah isotop, yakni ada boron 10 dan boron 11. Jadi diketahui ya, boron ada dua isotop, yakni boron 10 dan boron 11. Oke ya, terus diketahui massa atom rata-rata boron adalah 10,8039. Yang ditanya berapakah kelimpahan boron yang massa atomnya 11. Oke ya. Nah, boron mempunyai dua isotop. Boron 10 kita misalkan untuk isotop yang pertama. Jadi, dia mempunyai AR1 sebesar 10. Kadarnya berapa? Kita misalkan kadarnya X persen. Ya. Nah, selanjutnya boron yang 11. Boron yang 11 ini AR-nya berarti 11, kadarnya berapa? Karena total boron 10 dan boron 11 itu 100, ya. Jadi kadar boron yang 11 itu 100 min X persen. Ya, sampai sini jelas ya. Ya, jadi kita misalkan boron yang 10 X persen dan boron yang 11 itu kelimpahannya 100 min X persen. Nah, diketahui AR boron, massa rata-rata boron adalah 10,8039. Nah, kita langsung pakai rumus ARX sama dengan AR1 dikali persen 1 ditambah AR2 dikali persen 2. Oke, massa rata-ratanya 10,8039. AR1 10, boron yang 10 dikali X persen ditambah AR2 11 dikali kadarnya tadi kita tentukan 100 min X persen. Ya. Nah, lalu kita ubah jadi 10,8039 sama dengan 10X ditambah 1100 dikurangi 11X karena persen berarti per 100. Kita bawa 100-nya ke sana jadi 1080,39 sama dengan 1100 dikurangi X. Nah, dapat nilai X sebesar 19,7%. Nah, X adalah tadi kadarnya boron yang nomor atomnya 10. Ya. Nah, yang ditanya adalah boron 11. Nah, berapakah kadar boron 11? Boron 11 itu berarti tadi kadarnya 100 min X ya, karena kadar boron 11 itu 100 min X, jadi dapat nilai boron 11 itu kelimpahannya 100 dikurangi 19,7, dapat 80,3%. Jawabannya yang A. Oke. Ya, selanjutnya yang nomor 2. Nomor 2 diketahui suatu senyawa mempunyai MR 267 yang terkandung dalam cairan pembersih mengandung 80,8 gram karbon, 1,36 gram hidrogen, dan 47,84 gram Cl. Yang ditanya jumlah atom karbon yang terdapat dalam 13,35 gram senyawa tersebut. Oke ya, kita kerjakan. Yang pertama, kita cari kadar karbon dalam senyawa tersebut ya. Caranya kadar karbon bisa kita cari dari massa karbon per massa senyawa dikali 100%. Oke ya, massa karbon udah ada. Massa karbonnya itu 10,80 gram. Ya, massa senyawa berapa? Massa senyawa tinggal kita jumlahkan. Massa karbon tambah hidrogen sama massanya Cl. Jadi 10,8 ditambah 1,36 ditambah 47,84. Hasilnya
gram. Kita kali 100%. Nah, dapat ternyata hasilnya 18%. Itu adalah kadar karbon dalam senyawa. Nah, selanjutnya jika senyawanya itu 13,35 gram, berapa atom karbon yang ada di situ? Nah, dari massa senyawa kita cari massa karbon. Ya, karbon itu kadarnya 18% dari massa senyawa itu. Jadi massanya 18% dikali 13,35 gram. Nah, ini dapat 2,4 gram. Oke, yang ditanya jumlah partikel. Sebelum ke jumlah partikel, berarti kita harus ubah dulu dari massa ke mol. Dari massa ke mol itu rumusnya mol C sama dengan massa per AR. Massa C udah ada 2,4, ARC 12, dapat molnya 0,2 mol. Ya, nah baru dari mol kita ubah ke jumlah partikel. Masih ingat rumus jumlah partikel? Jumlah partikel adalah mol dikali bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini molnya 0,2 dikali bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah jumlah C dalam senyawa tersebut 2 kali 6,02 dikali 10 pangkat 22. Nah, ini jawabannya ada di option, kita lihat. Nah, jawabannya di option D. Oke. Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 itu ada H2SO4 dapat dibuat melalui reaksi berikut. SO2 plus O2 plus H2O menjadi H2SO4. Sebanyak 400 gram SO2, 175 gram O2, dan 125 gram H2O direaksikan pada wadah tertutup. Yang ditanya berapa massa H2O yang tersisa. Oke, kalau ada reaksi, jadi data yang diketahui kita ubah dulu menjadi mol. Di situ pertama yang diketahui adalah SO2. Ini diketahui massanya 400 gram. Nah, dari massa ini kita ubah dulu ke mol. Pasti sudah tahu semua ya, mol itu rumusnya gram per mr atau massa per mr. Nah, di situ massanya 400, mr-nya MrSO2 64. Jadi dapat di sini 6,25 mol. Ini adalah mol SO2. Itu adalah mol SO2. Nah, selanjutnya diketahui juga O2. O2 diketahui masanya sebanyak 175 gram. Ini juga sama, kita ubah ke mol. Gram per mr juga. Jadi 175 gram per MrO2 itu 32. Nah, hasilnya adalah sebesar 5,46 mol. Ya. Nah, terus di sini masih ada massa H2O. Kita ubah dulu. Sama ya, massa H2O diketahui 125 gram. Maka molnya gram per mr 125 per 18 dapat sebesar 6,94 mol. Oke ya. Nah, setelah semuanya diketahui data molnya, itu kita lihat reaksinya. Reaksi yang ada itu SO2 plus O2 plus H2O menghasilkan H2SO4. Nah, reaksi ini belum setara. Ya, reaksi ini belum setara dan dia akan menjadi setara dengan cara kita setarakan ya. Ini kita kasih koefisien 2. Ya, jadi ini persamaan reaksi yang setaranya. Nah, setelah setara gimana? Kita masuk ke tabel MRS. Mol mula-mula, reaksi, dan sisa. Mol SO2
mula-mula 6,25 mol. O2 itu 5,46 mol. H2O 6,94 mol. Nah, jika dalam suatu reaksi diketahui lebih dari satu data mol per reaksi, maka kita harus cari reaksi pembatas. Caranya dengan membagi mol mula-mula ini dengan koefisien. Cari hasil yang terkecil, maka dia adalah reaksi pembatas. Nah, ayo kita coba ya. 6,25 dibagi 2, ini hasilnya 3,125. Ya kan? 5,46 dibagi 1, 5,46. 6,94 dibagi 2, hasilnya 3,97. Nah, yang paling kecil itu adalah punyanya SO2. Artinya apa? Artinya SO2 ini dia berperan sebagai reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu dia tidak akan bersisa, ya. Berarti mula-mula 6,25 bereaksi juga sebesar 6,25. Oke ya. Nah, sekarang yang diingat, mol zat yang bereaksi itu perbandingannya harus sama dengan perbandingan koefisien, ya. Nah, ini yang koefisiennya 2, SO2 koefisiennya 2 bereaksi sebesar 6,25. O2 koefisiennya 1, berarti yang bereaksi sebesar 3,125. Nah, H2O koefisiennya 2, berarti yang bereaksi sebesar 6,25. Nah, dari sini nanti diperoleh mol H2O yang sisa itu sebesar 0,69 mol. Oke ya, nah itu udah dapat molnya. Yang ditanya adalah masanya. Oke, dari mol kita ubah ke massa. Bagaimana caranya mengubah dari mol ke massa? Dari mol ke massa, ini udah dapat molnya H2O. Mol H2O diketahui 0,69 mol. Nah, kita ubah ke massa. Pakai rumus mol dikali mR. Jadi berapa masanya? Tinggal kita kali molnya 0,69 dikali mRH2O 18, hasilnya sebesar 12,4 gram. Hasilnya sebesar 12,4 gram. Nah, berarti jawabannya yang E. Oke? Oke, yang nomor 4. Perhatikan data entalpi beberapa reaksi berikut. Jadi di situ ada 3 data entalpi reaksi. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah entalpi pembentukan KClO3. Oke ya, jadi kalau misalkan diketahui beberapa reaksi lengkap dengan nilai delta H-nya, kemudian diketahui entalpi untuk reaksi yang lain, ini tandanya kita pakai hukum Hess. Jadi hukum Hess itu ketiga reaksi ini kita bolak-balik biar dapat persamaan reaksi yang ditanya. Oke ya. Nah, yang jadi patokan adalah reaksi yang ditanya. Pertama, kita butuh K di sebelah kiri. Reaksi 1, 2, 3 yang ada K-nya adalah reaksi yang nomor 2. Nah, posisi K udah sama. Ini yang diperlukan di sebelah kiri, yang diketahui juga di kiri. Jadi, reaksi yang kedua kita tuliskan apa adanya. K plus setengah Cl2 menghasilkan KCl. Nah, nilai delta H-nya juga tetap minus 437. Nah, selanjutnya, apalagi yang diperlukan? Yang diperlukan adalah setengah Cl2 di sebelah kiri. Nah, ini kebetulan sudah ada setengah Cl2 di kiri. Berarti kita lanjut ke zat berikutnya. Yang diperlukan adalah 3/2O2.
Nah, reaksi 1, 2, 3 yang ada O2-nya adalah reaksi yang ketiga. Tapi koefisiennya belum sama. Yang diketahui koefisiennya setengah, yang diperlukan itu koefisien O2 3/2. Jadi, reaksi yang ketiga ini kita kalikan 3. Kita tulis, jadi 3 Mg plus 3/2O2 akan menghasilkan 3 MgO. Jika reaksi dikali 3, delta H-nya juga dikali 3. Delta H-nya di sana 602, kita kalikan 3. Nah, ini dapat nilai delta H yang udah dikalikan 3 itu sebesar minus 1806. Ya. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan apa? Selanjutnya yang dibutuhkan KClO3 ada di sebelah kanan. Yang diketahui KClO3 ada di sebelah kiri. Nah, jadi reaksi yang awal yang nomor 1 ini kita balik posisinya. Jadinya KCl plus 3 MgO akan menghasilkan KClO3 plus 3 Mg. Karena delta H, karena reaksinya dibalik, jadi nilai delta H-nya juga berubah tanda. Tadinya minus 1852 jadi plus 1852. Nah, lalu ketiga reaksi ini kita jumlahkan. Ketiga reaksi ini kita jumlahkan. Kalau ada zat yang sama tapi dia berada di ruas yang berbeda, itu bisa kita coret. Seperti ini ada KCl di kanan, ada KCl di kiri. Ini ada Mg di kiri dan ada 3 Mg di kanan. 3 MgO di kanan, 3 MgO di kiri. Oke ya. Jadi zat-zat yang sisa kita tuliskan lagi. Jadi situ sisa K plus setengah Cl2 plus 3/2O2 menghasilkan KClO3. Sudah sama seperti reaksi yang diminta. Nah, nilai delta H-nya berapa? Tinggal kita jumlahkan saja. Nah, kalau kita jumlahkan ini hasilnya minus 391 kJ. Ini sesuai dengan option yang B. Oke, yang nomor 5. Diketahui di bawah ini adalah data beberapa potensial reduksi. Reaksi yang pertama ada AgBr plus elektron menghasilkan Ag plus Br min. E0 reduksinya positif 0,07. Yang kedua HOBr plus H plus elektron menghasilkan Br min plus H2O. Potensial reduksinya 1,341. Yang ketiga ClO3 min plus 2H plus elektron menghasilkan ClO2 plus H2O. Potensial reduksinya 1,175. Yang keempat CD2 plus 2 elektron menghasilkan CD. Potensial reduksinya minus 0,40. Yang ditanya pasangan reaksi yang berjalan secara spontan adalah yang mana? Oke ya. Nah, suatu reaksi akan spontan artinya dia akan menghasilkan arus listrik. Nah, syarat spontan itu adalah nilai potensial selnya positif atau lebih besar dari 0. Kalian masih ingat, nilai potensial sel bisa dicari dari potensial yang mengalami reduksi dikurangi potensial elektroda yang mengalami oksidasi. Ya, ini adalah syarat sel itu spontan. Nah, untuk mengetahui reaksi itu spontan atau tidak, berarti nilai potensial ini harus dimasukkan ke rumus ini. Tapi ada cara yang lebih mudah lagi, yaitu dengan memakai prinsip bahwa makin besar potensial reduksi itu suatu elektroda akan makin mudah mengalami reduksi, gitu ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya nanti kita cek option yang ada ini satu persatu ya. Nah, option yang A, reaksi nomor 1 ada di katoda dan reaksi nomor 2 di anoda. Kita cek reaksi nomor 1 bernilai positif potensial reduksinya. Reaksi nomor 2
potensial reduksinya lebih positif lagi, yaitu plus 1,341. Nah, kita bandingkan reaksi 1 0,07, reaksi yang kedua itu 1,341. Dua-duanya positif ya. Yang lebih positif itu reaksi yang kedua. Jadi kalau reaksi 1 dipasangkan dengan reaksi 2, maka reaksi yang kedua akan lebih cenderung mengalami reduksi. Jadi nanti yang reaksi kedua ini berlangsung di katoda. Nah, betul nggak reaksi kedua di katoda? Di option ini reaksi kedua justru ada di anoda. Karena nggak sesuai, berarti option yang A salah. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita cek option yang B. Reaksi nomor 3 di katoda dan reaksi nomor 4 di anoda. Berarti kita harus membandingkan potensial reduksi reaksi nomor 3 dan reaksi nomor 4. Reaksi nomor 3, potensial reduksinya itu plus 1,175. Reaksi yang keempat, potensial reduksinya minus 0,4. Yang lebih positif itu reaksi yang nomor 3. Makanya reaksi yang nomor 3 jika dipasangkan dengan reaksi yang nomor 4, maka yang nomor 3 ini akan mengalami reduksi. Sedangkan yang nomor 4 ini akan mengalami oksidasi. Nah, kalian ingat kan reduksi itu terjadi di katoda dan oksidasi terjadi di anoda. Ingat hafalannya? Karet, katoda tempat terjadinya reaksi reduksi. Oke ya, jadi kalau 3 ketemu sama 4, 3 lebih positif potensial reduksinya, maka dia akan mengalami reduksi dan dia menjadi katoda. Sesuai nggak sama optionnya? Yang B, reaksi nomor 3 katoda, reaksi nomor 4 anoda. Sesuai ya, karena sesuai jadi jawabannya yang B. Kita bahas soal yang nomor 6. Nomor 6 diketahui ada reaksi BrO3- plus 5Br- plus 6H plus menghasilkan 3Br2 plus 3H2O. Nah, di situ ada data yang menyajikan hubungan antara konsentrasi dengan kecepatan reaksi. Yang ditanya laju awal dalam percobaan kelima itu berapa. Nah, sebelum menentukan laju, kita cari orde masing-masing zat. Pertama, kita cari orde BrO3-. Orde BrO3- bisa kita cari ketika konsentrasi reaktan yang lain Br- dan konsentrasi H+-nya tetap. Nah, ini kita peroleh di reaksi nomor 1 dan nomor 2. Nanti kita bandingkan. V1 per V2 sama dengan konsentrasi BrO3- di 1 per konsentrasi BrO3- di 2 pangkat X. Nah, kita masukkan saja nilainya. V-nya 7,2 kali 10 pangkat min 4, V2-nya 2,4 kali 10 pangkat min 4. Konsentrasi BrO3- di percobaan 1 itu 0,15. Konsentrasi BrO3- di percobaan kedua itu 0,05. Kita pangkatkan X. Nah, selanjutnya kita bisa cari nilai X itu berapa. Bisa coret. Jadi ini hasilnya 3 sama dengan 3 pangkat X. Jadi kita dapat nilai X di sini adalah 1. Jadi orde BrO3- itu 1. Nah, selanjutnya kita cari juga orde reaksi untuk Br-. Sama, ketika kita nyari konsentrasi Br- berarti konsentrasi BrO3- dan konsentrasi H+ harus tetap. Nah, ini kita peroleh di percobaan nomor 1 dan nomor 3. Kita masukkan saja. V1 per V3 sama dengan konsentrasi Br- di 1 per konsentrasi Br- di 3 pangkat Y. Nilainya 7,2 kali 10 pangkat min 4 per 5,76 kali 10 pangkat min 3 sama dengan
0,1 per 0,2 pangkat Y. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/8 sama dengan setengah pangkat Y. Nah, dari sini kita peroleh nilai Y adalah 3. Jadi order reaksi terhadap BR min itu 3. Nah, yang terakhir kita cari order terhadap H+. Nah, order terhadap H+ sama, harusnya dicari ketika konsentrasi BRO min dan BR minnya itu tetap. Tapi dari percobaan ini itu nggak ada data yang menunjukkan untuk BRO3 min dan BR minnya itu tetap. Nah, kalau nggak ada, berarti kita cari yang beda semua, ya, cari konsentrasi BRO3 min, BR min, dan H+ yang berbeda semua. Nah, itu ada di percobaan 3 dan 4. Konsentrasi BRO3 min berbeda, konsentrasi BR min berbeda, dan konsentrasi H+-nya berbeda. Ya, kita masukkan, kita pakai percobaan 3 dan 4 ketika semua konsentrasinya beda. P3 per P4 sama dengan nanti konsentrasi BRO3 min di 3 per konsentrasi BRO3 min di 4. Kita pangkatkan ordernya. Tadi order BRO3 1 dikali BR min di 3 per BR min di 4. Pangkatkan ordernya tadi 3 dikalikan H+ di 3 per konsentrasi H+ di 4 pangkat Z. Oke, V3-nya itu adalah 5,76 kali 10 pangkat min 3 per 2,4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,15 per 0,05 dikali 0,2 per 0,1 pangkat 3 dikali 0,1 per 0,2 pangkat Z. Nah, ini bisa kita coret, dapat 24 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 3 itu 8 dikali setengah pangkat Z. Nah, dari sini kita dapat ternyata order terhadap H+ atau nilai Z adalah 0. Ketika kita sudah mengetahui order reaksi BRO3 min, tadi 1 ordernya, BR min ordernya 3, dan H+ 0, nanti kita bisa langsung menentukan laju reaksi di sini. Oke, berarti kita langsung aja bandingkan antara data nomor 4 sama nomor 5. Jadi 0,05 per 0,2 pangkat 1 dikali 0,1 per 0,2 pangkat 3 dikali, nah dia pangkat 0, nggak ngaruh ya, nanti akan sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 4 per V yang dicari. Yuk kita pindahkan ke sini ya. Jadi tadi percobaan 4 dan 5, 0,05 per 0,2 pangkat 1 dikali 0,1 per 0,2, kita pangkatkan 3 dikali 0,2 per 0,2 pangkat 0 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 4 per X, ya, per V yang ditanya gitu. Nah, ini jadi 1/4 dikali setengah pangkat 3 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 4 per V. Nah, dari sini kita ubah lagi jadi 1/4 dikali 1/8 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 4 per V. Jadi dapat V-nya itu 2,4 kali 10 pangkat min 4 dikali 32. Dikali 32, jadi hasilnya adalah
7,68 kali 10 pangkat min 3 molar per second. Ya, jadi jawabannya yang B. Ya, untuk soal nomor 7. Larutan yang mengandung 18 gram glukosa dalam 500 gram air ditambahkan ke dalam 5,55 gram CaCl2 dalam 1000 gram air. Lalu setelah kedua larutan dicampur dan diaduk, ditanya perubahan titik bekunya. Oke ya, di situ larutannya, ingat ya, larutan itu kan komponennya ada dua, ada zat terlarut sama pelarut. Nah, di soal itu zat terlarutnya ada dua. Zat terlarutnya ada dua, yakni glukosa sebanyak 18 gram dan CaCl2 sebanyak 5,55 gram. Nah, pelarutnya apa? Pelarutnya satu jenis, yaitu air. Nah, airnya yang pertama itu 500 gram, lalu ditambahkan lagi 1000 gram. Jadi total airnya adalah 1500 gram atau 1,5 kilogram. Nah, yang ditanya adalah perubahan titik beku. Yang ditanya adalah perubahan titik beku campuran. Perubahan titik beku itu adalah delta TF. Yang dicari adalah delta TF-nya berapa. Delta TF pasti kalian sudah tahu ya. Delta TF itu untuk nyarinya kita bisa pakai rumus M dikali KF, di mana M adalah molalitas dan KF nilai tetapan penurunan titik beku pelarut. Nah, molalitas sendiri itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut per massa pelarut dalam satuan kilogram. Nah, zat terlarutnya itu ada dua di sini. Zat terlarutnya ada dua, ada glukosa dan CaCl2. Glukosa ini termasuk yang non-elektrolit. Sementara CaCl2 itu dia termasuk elektrolit. Nah, bagaimana mencari molalitas ketika zat terlarutnya ada dua dan berbeda jenis, yang satu polar, yang satu elektrolit, yang satu non-elektrolit. Berarti kita bisa cari molalitasnya itu dengan mol zat terlarut 1, yaitu glukosa yang non-elektrolit, plus mol zat yang kedua, CaCl2 itu elektrolit. Ingat, kalau elektrolit itu kita harus kalikan dengan faktor Van Hoff I, nanti per massa pelarut, gitu ya. Berapa mol glukosa? Nah, massa glukosa di sini diketahui 18 gram. Kita ubah ke mol. Mol itu massa per mr. Massanya 18, kalau glukosa itu mr-nya 180. Jadi dapat N1-nya 0,1 mol. Nah, untuk mol zat kedua, N2-nya sama, massa per mr juga. Massanya 5,55. MR-nya, MR dari CaCl2 adalah 111, dapat 0,05 mol. Nah, lalu berapa nilai I dari CaCl2? Nah, karena dianggap CaCl2 itu adalah larutan elektrolit kuat, nilai I sama dengan ion yang dimiliki oleh CaCl2. Jumlah ionnya kita hitung. Ca-nya ada 1, Cl-nya ada 2, jadi I-nya 3. Oke, kita langsung saja cari molalitasnya. Mol pertama tadi mol glukosa 0,1, mol kedua molnya CaCl2. Mol CaCl2 0,05 dikali faktor Van Hoff-nya 3 per massa pelarutnya 1,5 kg. Nah, ini dapat 0,25 per 1,5 kg. Oke, nah setelah dapat molalitasnya, kita masuk ke delta TF. Delta TF tadi M dikali KF.
Molaritasnya 0,25 per 1,5. KF-nya berapa? KF air itu 1,86 derajat Celcius per molal. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,31 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang A. Oke, selanjutnya nomor 8. Diketahui kelarutan PbI2 dengan ARI 127 dan Pb 207 dalam 3 liter air pada suhu 25 derajat Celcius adalah sebesar 2,805 gram. Yang ditanya harga KSP PbF2. Oke ya, sebelum kita menentukan KSP, yang kita cari adalah kelarutan. Ya, kelarutan dari PbI2. Simbol kelarutan adalah S, solubility. Oke ya. Nah, S itu rumusnya sama dengan molaritas. Bedanya molaritas itu untuk larutan encer, sedangkan S itu untuk larutan yang jenuh. Jadi S bisa dicari dengan rumus N per V, di mana N adalah mol, V adalah volume. Oke ya, kita cari dulu mol dari PbI2. Ini udah diketahui masanya. Berarti kita cari mol dari massa per mR. Massa PbI2 itu 2,805 gram. Nah, mR PbI2 nanti dihitung ya dari ARPB dan ARI, diperoleh 461 ya. Nah, itu molnya. Volumenya berapa? Diketahui volumenya itu 3 liter, sehingga nanti didapat S itu 2,805 gram per mR-nya 461. Ini mol per volumenya 3 liter. Ini ketika dihitung nanti dapat 2 kali 10 pangkat min 3. Itu nilai S-nya atau kelarutan. Nah, sekarang yang ditanya adalah KSP. KSP, untuk mencari KSP dari PbI2, kita ionisasi. PbI2 ketika dia terionisasi akan membentuk Pb2+ plus 2 imin. Ya, jika PbI2 mempunyai kelarutan sebesar S, maka dia akan menghasilkan Pb2+-nya S juga, karena koefisiennya 1, sedangkan imin yang dihasilkan itu sebesar 2S, karena koefisiennya 2. Nah, KSP, rumus KSP adalah zat-zat yang ada di kanan pangkat koefisien. Kanan pangkat koefisien. Dari reaksi di atas, zat yang ada di sebelah kanan adalah Pb2+ dan imin, sehingga diperoleh rumus KSP-nya itu konsentrasi Pb2+ pangkat 1 dikali konsentrasi imin pangkat 2. Konsentrasi Pb2+ itu sebesar S, konsentrasi imin itu 2S dikuadratkan. Jadi dapat rumus KSP-nya 4S pangkat 3. Nah, nilai S sudah ada di atas. Nilai S-nya 2 kali 10 pangkat min 3, sehingga nilai KSP-nya itu 4 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 3. Jadi 4 dikali 8 kali 10 pangkat min 9. Hasilnya 3,2 kali 10 pangkat min 8. Jawabannya yang C. Oke, nomor 9. Nah, nomor 9 di situ ada struktur parasetamol. Parasetamol atau acetaminophen adalah obat analgesik yang populer untuk menghilangkan sakit kepala, sengal-sengal, sakit ringan, dan demam. Struktur parasetamol dapat dilihat di gambar di atas. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah isomer aktif pada parasetamol? Nah,
jumlah isomer optis aktif itu bisa dicari dengan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah C asimetris. Nah, apa sih C asimetris itu? C asimetris adalah C yang keempat tangannya mengikat gugus yang berbeda. Ya, jadi keempat tangannya ini mengikat gugus berbeda, itulah C asimetris. Ya, sekarang kita cek di struktur parasetamol, ada nggak sih C asimetrisnya? Oke ya. Nah, di situ ada struktur benzena. Oke ya, kita gambar lagi struktur dari parasetamol, kita perbesar. Di sini ada OH, NH, lalu O, gitu ya. Nah, sebenarnya di titik-titik ini itu ada atom C. Ini ada atom C, ini ada atom C, ada atom C, ini C, ini C, di sini C, di sini juga C, gitu ya. Nah, ingat C-nya itu punya 4 tangan, gitu ya. Kita tinjau satu-satu dari yang sebelah kanan. Di sini C. Nah, C punya 4 tangan, ini sebenarnya 3 tangan yang lain itu mengikat H, gitu ya. Dari 4 tangan yang dimiliki, 3 tangan mengikat H, berarti C yang ini bukan C asimetris. Ya, lanjut ke sebelah sini. Ada C mengikat O dengan ikatan rangkap. Sebelah kiri tangannya mengikat N, sebelah kanan mengikat C. Nah, di sini juga terlihat bahwa ada 2 tangan C yang mengikat O. Jadi di sini juga dia bukan C asimetris, gitu ya. Nah, bagaimana dengan C yang ada di sini? C di sini juga dia punya ikatan rangkap. Ya, ikatan rangkap artinya apa? 2 tangan C itu mengikat gugus yang sama. Jadi dia bukan C asimetris. Dia juga bukan, karena di sini dia punya ikatan rangkap. C yang ini juga bukan C asimetris karena dia di sini ada ikatan rangkap. Demikian juga dengan C yang mengikat OH. 1 tangannya mengikat OH, 1 mengikat C, 2 tangannya mengikat C. Oke, jadi dia juga bukan C asimetris. Di sini juga bukan, dia juga bukan. Artinya bagaimana? Artinya dalam struktur parasetamol ini tidak ada C asimetris, ya. Jadi di sini tidak ada C asimetris. Berarti N-nya 0. Nah, jumlah isomer optis aktif itu 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Energi yang terlibat pada reaksi Na solid menjadi Na plus wujudnya gas plus elektron adalah energi sublimasi dan afinitas elektron. Yuk kita periksa benar nggak pernyataan di situ. Nah, di sini reaksi yang terjadi itu dari Na yang wujudnya padatan menjadi Na plus yang berwujud gas. Nah, di situ proses pertama yang terjadi adalah dari Na padatan berubah menjadi Na yang berwujud gas. Ya, dari padat menjadi gas itu merupakan sublimasi. Berarti betul ya, di situ terjadi proses sublimasi yang memerlukan energi sublimasi. Nah, terus kita lihat lagi proses selanjutnya. Dari Na plus dia berubah menjadi Na plus sambil melepaskan elektron. Nah, energi yang terlibat untuk melepaskan elektron di kulit luar itu disebut sebagai energi ionisasi. Ya, jadi energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron di kulit terluar. Nah, di sini
disebutkan afinitas elektron. Nah, padahal sesungguhnya yang terjadi adalah proses ionisasi. Ya, kalau afinitas elektron, masih ingat afinitas elektron? Kalau afinitas elektron itu dari atom netral, misalkan Cl yang wujudnya gas, kemudian dia menangkap elektron berubah menjadi Cl- gas. Ya, jadi pernyataan yang afinitas elektron ini tidak tepat ya. Jadi pernyataan atas ini salah. Ya. Nah, kemudian yang bawahnya. Afinitas elektron adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari atom netral dalam wujud gas. Nah, salah ya, karena tadi udah dijelaskan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron adalah energi ionisasi. Jadi pernyataan yang di bawah juga salah. Nah, kalau atas salah, bawah juga salah, itu berarti jawabannya adalah E. Next, nomor 11. Diketahui sebanyak 0,3 atm gas hidrogen dan 0,3 atm gas I2 bereaksi pada kondisi tertentu, sehingga pada kesetimbangan tercapai diperoleh tekanan gas HI sebesar 0,2 atm. Jadi, dari soal diketahui ada reaksi gas hidrogen bereaksi dengan gas I2 membentuk kesetimbangan menghasilkan gas HI. Nah, ini belum setara, agar setara kita kasih koefisien 2 di depan HI. Mula-mula diketahui H2-nya 0,3 atm dan I2-nya juga 0,3 atm. Nah, saat setimbang itu diketahui tekanan gas HI sebesar 0,2 atm. Nah, ini yang diketahui adalah tekanan. Kita tahu bahwa tekanan parsial itu sebanding dengan mol. Jadi, nggak apa-apa tekanan parsial ini kita bisa langsung masukkan ke tabel MRS. Ya, ini HI karena produk awalnya nggak ada. Tapi diketahui setelah terjadi kesetimbangan ada HI sebesar 0,2 atm. Awalnya 0, setelah tercapai keadaan seimbang dihasilkan 0,2 atm. Berarti dari reaksi ini dihasilkan 0,2 atm HI. Nah, selanjutnya perbandingan tekanan di reaksi akan sama dengan perbandingan koefisien. HI koefisiennya 2 bereaksi 0,2, dihasilkan sebanyak 0,2. I2 koefisiennya 1, jadi di sini 0,1 atm. H2 koefisiennya 1, jadi yang bereaksi 0,1 juga. Jadi dihasilkan sisanya H2 0,2 atm, I2-nya 0,2 atm. Nah, sudah diketahui tekanan parsial masing-masing, kita bisa mengetahui Kp-nya. Ingat ya, rumus Kp itu P kanan pangkat koefisien per P kiri pangkat koefisien. Tinggal kita masukkan, yang kanan ada HI. HI koefisiennya 2, berarti P-nya HI pangkat 2 per P-nya H2 pangkat 1 dikali PI2 pangkat 1. Ya. Oke. Nah, PHI pada keadaan seimbang adalah 0,2. Jadi 0,2 atm pangkatkan 2 per H2 0,2 pangkat 1 I2 0,2 pangkat 1. Jadi dapat Kp-nya adalah 1. Ya. Nah, yang diketahui di situ adalah Kc-nya 0,5. Nah, kita tinjau hubungan Kp sama Kc. Gimana sih hubungan Kp sama Kc? Ingat, Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta N. Ya. Jadi, Kp itu sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta N. Di mana R adalah 0,082, T-nya adalah suhu dalam satuan
Kelvin, dan delta N adalah koefisien kanan dikurangi koefisien kiri. Ya, di reaksi yang terjadi itu H2 plus I2 menjadi 2HI. Dari situ kita dapat delta N-nya berapa? Yang kanan koefisien HI 2. Yang kiri koefisien H2 itu 1, koefisien I2 juga 1, totalnya juga 2. Jadi nanti diperoleh delta N-nya 2 dikurangi 2, nilai delta N-nya 0. Nah, ketika nilai delta N 0, itu nanti diperoleh Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat 0. Berapapun bilangannya, kalau pangkat 0 hasilnya 1. Jadi, nilai Kp-nya akan sama dengan Kc. Nah, tadi Kp-nya 1, berarti Kc-nya juga 1. Pernyataan yang ada di sini yang menyatakan bahwa Kc-nya 0,5 berarti tidak betul, ya. Terus kita cek yang bawah. Yang bawah, untuk reaksi kesetimbangan tersebut diperoleh Kc sama dengan Kp? Betul, sesuai. Betul, maaf, salah dan betul. Jadi jawabannya adalah D. Oke, untuk yang nomor 12. Nomor 12 diketahui Hc2O4- mempunyai pKa 1,25, merupakan basa yang lebih lemah dibanding C6H5O-. Oke ya, jadi sebenarnya Hc2O4 itu berasal dari H2C2O4 ya. Nah, dia mempunyai nilai pKa 1,25. Kalau pKa-nya 1,25, Ka-nya adalah 10 pangkat min pKa. Jadi 10 pangkat min 1,25. Oke ya, itu untuk yang H2C2O4. Nah, bagaimana dengan fenol yang C6H5O-? Itu asalnya berarti dari C6H5OH. Diketahui pKa-nya 10. Nah, kalau pKa 10, jadi Ka-nya adalah 10 pangkat min 10. Oke ya, kita tahu makin besar Ka, itu dia akan semakin asam. Nah, Ka yang lebih besar itu dimiliki oleh H2C2O4. Jadi, H2C2O4 itu lebih asam dibanding dengan C6H5OH karena harga Ka-nya lebih besar. Nah, tapi kebalikannya, ketika asamnya lebih kuat, maka basa konjugasinya itu lebih lemah. Nah, basa konjugasi dari H2C2O4 adalah HC2O4-. Berarti dia merupakan basa yang lebih lemah dibanding C6H5O-. Ya, berarti pernyataan yang atas ini sesuai, betul. Sebab kita lihat yang bawah, keasaman H2C2O4 lebih kuat dibanding keasaman fenol C6H5OH. Dari nilai Ka-nya dapat kita lihat lebih besar Ka H2C2O4. Maka betul ya, keasaman H2C2O4 itu lebih kuat. Jadi yang bawah juga betul. Dan ini menyatakan hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya A. Oke, sekarang nomor 13. Aluminium trifluorida AlF3 merupakan padatan ionik dengan titik didih 1291 derajat Celcius dan kelarutan 0,67 gram per 100 mili air. Pada suhu 20 derajat Celcius, padatan ini juga dapat bertindak sebagai asam Lewis. Nah, pernyataan berikut yang benar adalah nomor 1. AlF3 dapat dihasilkan dari reaksi antara AlOH3 dan HF. Nah, bagaimana reaksinya? Ini bisa kita tulis ketika ada AlOH3 bertemu dengan HF, dia akan bereaksi menghasilkan AlF3 plus H2O. Ya.
Asalnya dari sini nih terurai jadi Al3+ dan OH-, HF terurai jadi H+ sama F-. Jadi ini tukar pasangan, Al3+ ketemu sama F- membentuk AlF3, H+ ketemu sama OH- membentuk H2O. Jadi pernyataan nomor 1 betul. Oke ya. Kalau pernyataan nomor 1 betul, kita periksa nomor 4. Pernyataan nomor 4. Nomor 4, AlF3 memiliki geometri molekul tetrahedral. Yuk kita cek AlF3. AlF3 itu ada Al dikelilingi oleh 3F. F. Ya, jadi ada Al dikelilingi oleh 3F. F itu golongan 7, berarti dia punya 7 elektron valensi. Agar stabil, Al memberikan 1 elektron ke F. Begitu juga dengan F yang di sini. F yang di sini juga sama. Nah, Al golongan 3 berarti dia sudah menghabiskan semua elektron valensinya. Dari sini dapat kita tentukan tipe molekul AlF3 adalah A itu atom pusatnya 1, X. X adalah jumlah pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan di sekitar AlF3, di tengah ini ada 1, 2, dan 3. AX3. Nah, di sini di atom pusatnya tidak ada pasangan elektron bebas. Jadi, tipenya cukup AX3. Nah, kalau AX3 itu bentuknya adalah segitiga planar. Jadi, pernyataan nomor 4 yang menyatakan bahwa AlF3 memiliki geometri molekul tetrahedral itu tidak tepat. Nah, selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3, kelarutan AlF3 menurun dalam larutan yang mengandung NaF. Betul, kenapa? Karena di sini ada pengaruh ion senama, ya. Jadi ini ada pengaruh ion senama. Nah, dan kita tahu dengan adanya ion senama, maka kelarutan akan menjadi turun, ya. Jadi nomor 3 pernyataannya betul. Sekarang kita cek yang nomor 2. AlF3 dapat juga diproduksi melalui reaksi antara logam Al dengan HF. Nah, untuk yang pernyataan nomor 2, Al itu dapat bereaksi dengan asam, dia akan teroksidasi menjadi Al3+. Al3+ akan berikatan dengan F, membentuk AlF3 dan membebaskan gas H2. Jadi reaksi yang nomor 2 juga betul. Nah, yang betul di sini adalah pernyataan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi, untuk soal nomor 13 ini jawabannya adalah A. 13 jawabannya. Soal nomor 14. Larutan yang mengandung HCl dielektrolisis menggunakan elektroda PT dengan arus 20 mA selama 48.250 detik. Pernyataan berikut yang benar yang mana? Nah, oke ya, di situ ada elektrolisis larutan KCl, ya, elektrolisis larutan KCl. Berarti selain KCl di situ ada air karena wujudnya larutan. KCl sendiri akan terurai menjadi K+ dan Cl-. Untuk elektrolisis reaksinya itu terjadi di katoda dan di anoda. Pada elektrolisis berlaku kenap. Katoda bermuatan negatif, anoda bermuatan positif. Karena katoda bermuatan negatif, dia akan menarik ion positif. Tapi di sini ion positif yang ada adalah K+. Sedangkan selain ada K+, di dalam larutan KCl itu ada H2O. H+ dan H2O yang lebih mudah mengalami reduksi adalah H2O. Jadi yang tereduksi di katoda itu bukan K+, tapi H2O. H2O mengalami reduksi dengan menangkap 2 elektron menghasilkan 2 OH- plus H2. Oke, itu reaksi di katoda. Bagaimana dengan reaksi di anoda?
anoda adalah elektroda yang bermuatan positif. Ya, dia elektroda yang bermuatan positif. Untuk reaksi di anoda, yang pertama kita lihat adalah elektrodanya. Elektroda yang digunakan adalah PT. PT adalah elektroda yang bersifat inert, jadi dia tidak ikut bereaksi. Karena dia inert, kita langsung lihat ion negatif yang ada dalam larutan. Ion negatif yang ada di situ adalah Cl-. Nah, Cl- itu bisa teroksidasi menjadi Cl2. Oke, reaksinya seperti ini. Oke, yuk kita cek yang nomor 1. Ion Cl- mengalami reduksi. Betul atau salah? Ion Cl- di situ mengalami reduksi? Salah ya, karena Cl- di sini mengalami oksidasi. Lihat Biloxnya dari -1 ke 0. Biloxnya naik berarti dia mengalami oksidasi. Ya, jadi yang pernyataan nomor 1 salah. Pernyataan nomor 1 salah, kita lihat pernyataan nomor 2. Jadi kalau 1 salah, lihat nomor 2. Massa produk gas yang dihasilkan di anoda adalah sebesar 355 mg. Gas yang dihasilkan di anoda adalah gas Cl2. Berapa massanya? Kita cari. Nah, di soal yang diketahui adalah arus yang digunakan sebesar 20 mA atau 20 kali 10 pangkat min 3 ampere, dan waktu elektrolisisnya adalah 48.250 detik. Oke, dari I dan T, dari I, arus dan waktu, kita bisa mencari Faraday atau muatan listrik yang terlibat di situ dengan rumus I dikali T per 96 500. Ya, jadi F itu bisa dicari dengan I kali T per 96 500. Ini nanti kita dapatkan F-nya 20 kali 10 pangkat min 3 ampere dikali 48.250 per 96.500. Nah, ini ada yang bisa kita coret. Ini 2, ini 10. 10 dikali 10 pangkat min 3, jadi F-nya dapat 10 pangkat min 2 Faraday. Ya. Nah, kita harus ingat bahwa F sama dengan mol elektron. Ya, berarti karena F-nya 10 pangkat min 2, mol elektronnya juga sama, 10 pangkat min 2 mol. Ketika kita sudah mendapatkan mol elektron, kita bisa mencari mol zat yang lain dengan perbandingan koefisien. Kita akan cari mol Cl2 karena kita mau ngecek berapa massa Cl2 yang terbentuk di situ. Mol Cl2 kita pakai perbandingan koefisien. Koefisien Cl2 per koefisien elektron dikali mol elektron. Koefisien Cl2 di sini, koefisien Cl2 di sini 1. Ya, jadi 1 per koefisien elektron. Koefisien elektron di sini 2. 1 per 2 dikali mol elektronnya 10 pangkat min 2 mol. Ya, jadi kita dapat mol Cl2 adalah 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, ketika kita sudah mendapatkan mol Cl2, kita bisa mengubahnya ke massa. Jadi, massa Cl2 yang dihasilkan itu tinggal molnya dikali sama Mr. Jadi 5 kali 10 pangkat min 3 dikali MrCl2. MrCl2 itu 71. Jadi dapat 355 kali 10 pangkat min 3 gram atau 355 miligram. Oke, jadi betul ya pernyataan yang kedua. Nah, kalau 2 betul itu sudah otomatis yang keempat betul ya. Jadi kalau misalkan kalian ngerjain soal kayak gini, 1
Satu salah, cek nomor 2. Nomor 2 betul, otomatis jawabannya 2 dan 4. 2 dan 4 itu untuk option C. Nah, tapi kita cek lagi ya yang nomor 4 untuk lebih meyakinkan lagi. Option yang keempat, massa produk gas yang dihasilkan di katoda adalah 10 mg. Kita lihat di katoda itu dihasilkan gas H2. Kita cari mol gas H2 dengan perbandingan koefisien juga. Jadi mol H2 sama dengan koefisien H2 per koefisien elektron dikali mol elektron. Koefisien H2 tadi kita dapat koefisien H2 di reaksi adalah 1. Koefisien elektron itu 2. Jadi mol H2 adalah 1/2 dikali mol elektron. Mol elektronnya tadi kita udah dapat 10 pangkat min 2. Jadi dapat nanti mol H2 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Dari mol kita ubah ke massa. Jadi kita bisa cari massa H2 itu mol dikali mR. Molnya 5 kali 10 pangkat min 3. mR H2 itu 2. Jadi dapat 10 mg. Nah, tepat ya. Jadi yang 2 betul dan 4 betul. Yang 3 gimana? Yang 3, air mengalami oksidasi. Salah ya, karena di sini airnya bereaksi di katoda, airnya mengalami reduksi. Jadi jawabannya ketika 2 dan 4 betul adalah C. Ya, jadi jawabannya C. Oke, nomor yang terakhir, diketahui beberapa reaksi. Yang pertama, CH3 CH2OH menjadi CH2 rangkap CH2 plus H2O. Yang kedua, CH3 COCl plus NH3 menjadi CH3 CONH2 plus HCl. Yang ketiga, CH2 rangkap CH2 plus HBr menjadi CH3 CH2Br. Pernyataan yang benar dari reaksi di atas adalah, yuk kita lihat satu-satu. Reaksi yang pertama itu dari ikatan tunggal terbentuk ikatan rangkap. Kenapa terbentuk ikatan rangkap? Karena di sini ada gugus yang hilang, yaitu OH- dan H+ yang ada di sini. Ya, karena ada gugus yang hilang, maka reaksi yang nomor 1 ini disebut sebagai reaksi eliminasi. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita tinjau yang nomor 2. Nomor 2 ada CH3COCl plus NH3 membentuk CH3CONH2 plus HCl. Di situ terjadi pergantian gugus. Tadinya gugus Cl diganti oleh gugus NH3. Karena ada gugus yang digantikan, yang berganti, maka reaksi nomor 2 dapat dimasukkan, dikategorikan sebagai reaksi substitusi. Nah, sedangkan untuk reaksi yang ketiga itu ada ikatan rangkap di etena plus HBr, kemudian membentuk CH3 CH2Br. Di sini ada terjadi pemutusan ikatan rangkap. Reaksi pemutusan ikatan rangkap itu disebut sebagai reaksi adisi. Oke, jelas sampai sini. Lalu kita lihat pernyataannya. Kita lihat mana pernyataan yang betul. Nomor 1, reaksi I merupakan reaksi adisi. Salah ya, harusnya merupakan eliminasi. Yang kedua, reaksi kedua merupakan reaksi dehidrasi. Dehidrasi itu reaksi untuk menghilangkan air, dehidrasi. Bukan ya, karena dia tidak kehilangan air. Jadi yang nomor 2 salah. Yang ketiga merupakan reaksi eliminasi, salah juga. Nah, yang keempat, reaksi keempat
Oh, sorry. Itu reaksi ketiga. Reaksi ketiga merupakan reaksi adisi. Betul?